Jadi semakin diperketat di sini ya, semakin diperketat di sini. Dan integrasi imigrasi yang boleh masuk hanya dari Poland, Bosnia, Rumania. Tiga aja ya yang bisa ya. Sekarang. Ya. Dan yang paling berbahaya terhadap imigrasi adalah ibu kota negara Austria di Wina. Paul, itu saya dapat video dari Habib Bahar. Habib Bahar itu menantang Amerika loh, Paul. Udah dapat belum videonya? Dia menantang Amerika loh. Dia bilang, kesini Amerika, saya jadikan kuburan buat kalian. Waduh, menantang dia katanya. Itunya. Ada tuh di video ininya. Jadi dia menantang Amerika gitu loh, si Habib Bahar ini, gitu loh. Ya nggak tahu nih apa tanggapan Amerika nih, pemerintah Amerika nih, ini tantangin itu. Ya. Pakai apa? Pakai bambu runcing. dia ngomongnya pertama gini, kata orang katanya ngapain kita ngurusin Palestina, nanti dijadikan Indonesia kayak jadi Palestina ntar hancur-hancuran. Saya bilang sini ke Amerika, dia bilang sini saya jadikan kuburan buat kalian. Dia bilang gitu gitu. Ini agak si keturunan Habib ini Ben, gua mau tanya nih sebentar. Iya, Pak Andi. Halo. Ya, kalau di sini kamu kalau running for office atau kamu presiden, kalau ada pertanyaan dari wartawan, dari rakyat itu presidennya kan harus jawab langsung. Tapi Jokowi ini tiap kali ditanyain kok, nanti saya cek, nanti saya gigit sendiri, nanti saya tanyakan, kok dia nggak bisa jawab, Ben? Jadi tiap hari kerjaannya apa? Pak Andi. Ya, Pak Andi nih Langit bumi. ini aja sih apa? Udah tahu saya tinggal di sini disuruh jawab lagi. Iya, bukannya saya deh. Enggak, bukannya saya tahu jawabannya, cuma saya nggak mau jawab. Bahaya. Bukannya saya menjelekkan, cuman tiap kali dia ditanyain tuh ya TV mengenai urusan apa yang lagi viral di Indonesia, dia nggak bisa jawab. Kenapa ya? Ya mungkin udah lelah kali Pak dia, udah pengen buru-buru pensiun. Ya kali ya. Tadi korupsi, saya gigit sendiri, nyatanya mana giginya ompong. Pak Andi, ini sorry nih saya ditegur nih sama Bu Ellen. Kasih yang lain ya. Silakan. Lanjut. Bu Dora dulu, Pak Prawira, Bu Tasya. Silakan Bu. Dora, selamat malam, silakan Bu. Silakan Bu, mic-nya Bu, dinyalakan Bu. Lagi mikir Bu Dora. Bu Dora silakan Bu. Mic dibuka. Oh? Ya, halo? sudah. Ini Bu Dora minta dicium dulu baru ngomong dia. Selamat pagi, Ro. Selamat sore Pak Teddy yang selalu bijaksana memberikan ide, pendapat. Saya salut ya Pak Teddy, bijaksana. Selamat sore Ben. Halo Bu. Yogaman Fond Indonesia yang punya kuantitas dan kualitas yang ini jempol ya. Ya buat semuanya ada di sini, Pak HW semuanya. Nah yang tadi saya dengar tadi penjelasan Ben ya, itu benar. Bukan hanya di Ukraina, bukan hanya di UK ya, di Eropa, di Australia juga begitu. Mereka memasukkan banyak imigrasi itu sama seperti yang Ben katakan, karena gaji penduduk di sini untuk tenaga kerja sangat tinggi ya, sangat tinggi sehingga mereka menampung imigrasi itu dengan sama seperti yang kamu bilang, dengan gaji yang rendah, tapi pemasukan yang tinggi ya, sehingga harga semua mahal di sini ya.
Jadi sejak 2022 berdasarkan data dari pemerintah sini, migrasi di Austria sampai mencapai 2,4 miliar. Itu yang masuk. Tapi yang sudah yang dilegalkan masuk tinggal di sini 112.000 migrasi. Dan itu sekarang sudah banyak yang dipulangkan sejak masalah peristiwa di Israel ya. Ada berapa ratus ribu yang sudah dipulangkan. Nah sekarang di Austria sudah membuat peraturan yang orang asing migrasi yang bisa kerja di Austria hanya dari Poland, terus Bosnia dan Rumania. Jadi dari imigrasi Arabis, grup Arabis mereka nggak terima lagi, gitu. Jadi sekarang semua di Austria bisa 2 warga negara. Seperti saya bisa warga negara 2 paspor, warga negara Indonesia atau warga negara Austria, 2 bisa saya miliki. Tapi kalau ke Indonesia saya pulang, saya memakai warga negara Indonesia. Di Austria diizinkan. Nah sekarang itu bagi 2020 sejak peristiwa di Israel itu tidak lagi diberlakukan kedua warga negaraan. Jadi semakin diperketat di sini ya, semakin diperketat di sini. Dan integrasi imigrasi yang boleh masuk hanya dari Poland, Bosnia, Rumania. 3 aja ya yang bisa ya. Sekarang ya. Dan yang paling berbahaya terhadap imigrasi adalah ibu kota negara Austria di Wina. Vienna. Oh, Wina ya. Kalau orang sana bilang Wina. Wina. Okay. Vienna kami bilang. Nah, di sana karena bertumpukan student TKW pengungsi numpuknya di ibu kota di Wien. Makanya sekarang Burgermeisternya di Wien sangat ketat terhadap imigrasi ini. Siap. Dan mudah-mudahan Austria sudah menyadari, mudah-mudahan ini ya, tapi saya nggak bisa yakin bertahan lama karena kan istilahnya orang Austria sendiri penduduknya semakin mengecil, mereka bahkan tidak punya anak. Nah di situ problemnya siapa yang bayar pajak kami kalau orang warga negara asli di sini tidak banyak, mereka yang tidak mau mempunyai keturunan lagi, bukan karena tidak ada duit, tapi standar high life yang mereka inginkan. Holiday, misalnya holiday dalam 1 tahun 4 kali, ya, tidak mau direpotin. Jadi di sini 2 anak aja kayaknya sudah banyak ya. Jadi pemerintah sini banyak sekarang mendorong bantuan kepada warga negara sini untuk membuat keturunan, tambahan uang dana sosial gitu. Untuk anak, untuk meningkatkan dan kayak di Jepang ya Bu ya, demografinya mulai menurun, penduduknya banyak yang tua ya. Wah, kok ngaheng Bu Dora? Bu Dora putus. Bu Dora. Lanjut aja kali ya? Iya, lanjut aja. Lanjut kali ya. Pak Prawira, Pak. Sorry, tadi kayak saya kira Bu Dora nomor 1, Pak. Tapi dia bilang Pak Prawira nomor 1. Sorry, Pak. Silakan, Pak. Sorry, Pak Prawira. Silakan, Pak. Pak Prawira. Mikrofonnya, halo. Bapak. Ya, halo, salam. Salam. Salam Pak Teddy. Salam semuanya, salam Pastor Paul. Iya.
Oke, saya mulai dari mana dulu nih? Banyak yang saya mau ngomong gitu. Ya, yang pertama eh, mengenai Eropa ya. Eropa emang kecolongan ya, sama Amerika khususnya menerima imigran-imigran Arab atau negara-negara Muslim ya. Tapi menurut saya ya itu karena tipu daya Islam ini ya. Karena kan dia bilang, wah Isa itu sama dengan Yesus. Wah, jadi masuk dia ke Eropa kan. Dibilang, oh sama nih, Tuhannya sama atau Tuhannya beda, ya kan. Saya rasa orang Eropa juga pasti nggak tahu gituan tuh. Pasti ditipu daya. Sama kayak Indonesia kan. Kayak saya kan dulu juga awalnya sangka sama Tuhannya, ya kan. Sangkanya Isa tuh sama dengan Tuhan Yesus kan. Ternyata pas dilihat lo beda, silsilahnya juga udah beda, ya kan. Gitu loh. Jadi itulah ya bisa bilang ya karena tipu daya. Tapi karena dengan internet ini semua sudah mulai mengetahui, jadi terjadilah pembatasan imigran Islam di Eropa dan Amerika ya. Karena ini dia sumber penyakitnya di situ dia. Ya, itu pertama. Terus yang kedua ini Pastor Paul itu saya dapat video dari Habib Bahar. Habib Bahar itu menantang Amerika loh, Pastor Paul. Udah dapat belum videonya? Dia menantang Amerika loh. Dia bilang, kesini Amerika, saya jadikan kuburan buat kalian. Waduh, menantang dia katanya itunya. Ada tuh di video tuh, di video ininya. Jadi dia menantang Amerika gitu loh, si Habib Bahar ini, gitu loh. Ya nggak tahu nih apa tanggapan Amerika nih, pemerintah Amerika nih, ini tantangin gitu. Ya, Pakai apa? Pakai bambu runcing. dia dia ngomongnya pertama gini, kata orang katanya ngapain kita ngurusin Palestina, nanti dijadikan Indonesia kayak jadi Palestina ntar hancur-hancuran. Saya bilang sini ke Amerika, dia bilang sini saya jadikan kuburan buat kalian. Dia bilang gitu gitu. Eh, ini agak si keturunan Habib ini berarti ya kata Pandi ya. Enggak, jangan jauh-jauh kan ada konsulat, ada duta besar Amerika. Itu aja kamu serang dulu. Jangan jauh-jauh. Iya itu dia. Sudah biasanya dia kalau cuma ngomong doang, dia cuma saya apa istilahnya saya war doang kan, cuma ngomong-ngomong gede doang, tapi dia nggak nggak nyerang kedutaan besar Amerika, kagak nyerang dia. Gitu kan. Kalau dia nyerang kedutaan besar Amerika pasti mereka langsung datang gitu, yakin saya. Gitu loh. Terus yang eh karena dia apa ya, saya lihat banyak propaganda ya si Habib Bahar ya, propaganda ya, dan ada juga anak-anak muda yang Islam itu yang terpengaruh ya, karena Habib kan nyepong ya, kata pas Paul nyepong Habib. Nah, ini yang ngomong si Sanjay. Ngomong apa Apollo. Terus kemudian yang ini apa, masalah Israel lagi ya, masalah Israel. Kalau saya lihat ini siapa si Erdogan ya, Turki nih ya, dia mulai ngancem-ngancem Israel ya, Erdogan ini. Ya kan, maka Israel ngomong apa, dia menyerukan NATO untuk mengeluarkan Turki ya, karena Turki ini memang biang kerok nih si Erdogan ini ya. Dia tapi dia udah ngancem-ngancem menyerang Israel. Ya saya harap sih dia nyerang Israel biar Israel bisa nyerang dia kan, gitu loh. Kalau cuma ngomong doang kan kayaknya Israel nggak mungkin nyerang gitu loh, kalau cuma pihak ngomong doang ya, seperti itu ya. Dan tadi barusan saya lihat ada tambahan lagi dari si Erdogan, dibilang kalau Israel nyerang Lebanon, Turki akan nyerang Israel. Nah, seru nih kayaknya nih. Kalau dia udah ngomong gitu, kita lihat aja ngomongannya gitu kan. Kalau gitu, jadi nggak tahu juga Israel apakah menyerang Lebanon apa enggak nih, serangan darat. Kan kalau serangan udara ini dia pakai taktiknya kayak Hamas juga sih, ngumpet-ngumpet di terowongan ya, kayaknya si Hezbollah ini ya. Taktiknya jadi tembak di mana atas hilang, tembak di mana hilang. Kalau dari atas kan bisa dibom, cuma dia juga tahu dia nggak mau kelihatan dari atas, karena kalau kelihatan si bola langsung dibom Israel kan. Nah dia pakai sistem taktik Hamas gitu, ngumpet-ngumpet di terowongan-terowongan, seperti perasaan saya ini seperti itu, gitu. Jadi kita nggak tahu, kita lihat
lihat nanti gimana nih, apakah Israel, kan tahun 2006 tuh kan Lebanon itu pernah dikuasain Israel loh, 2006. Cuma 2006 kan akhirnya terjadi perjanjian bahwa Hizbullah harus mundur dari sungai apa tuh, sungai nanti apa tuh sungai yang di Lebanon itu, sehingga dan tidak boleh menyerang Israel, perjanjiannya Hizbullah itu. Ternyata ini menyerang, ya kan? Dan pemerintah Libanon itu ada permintaan Hizbullah itu. Saya lihat dari ngomong-ngomong dari orang-orang pemerintah Libanon tuh orang Hizbullah, dia dukung banget kok Hizbullah gitu loh. Dia mendukung banget Hizbullah. Jadi ya harus ya kita nggak tahu kekuatan Israel apakah dia bisa mampu menghapuskan Libanon ini gitu loh. Kalau dia diambil Libanon, nyerang Libanon itu udah nggak bakal dibalikin lagi saya rasa. Karena kemarin gitu kan 2006 udah dikuasain, akhirnya diserahkan balik kan supaya dia Israel aman kan, Israel mikirnya gitu. Tapi ternyata diserang lagi begini. Saya rasa kalau dia Israel nyerang Lebanon itu nggak bakal dibalikin lagi ke Lebanon gitu loh. Pasti udah wilayah Israel aja pokoknya. Karena dia udah nggak mau menaati janji kan. Kemarin kan janji dia nggak mau menyerang Israel, supaya Israel mundur kan dari Lebanon. Nah sekarang kayak begini, wah kalau dia sampai benar-benar Israel ini pasti nggak mau dibalikin karena ya begitulah ya, karena mereka tuh cuma janji, cuma ngomong doang ya kan, tapi habis itu mereka melanggar janji tersebut, si sebuah segala Lebanon itu ya. Jadi saya rasa sekarang kalau saya lihat ini kan semuanya tuh semua orang-orang Eropa semua suruh keluar dari Lebanon ya. Saya lihat tuh semua pesawat Eropa segala Amerika tuh semua nggak ke Lebanon lagi, tapi orang Lebanon yang orang Nepal di Amerika semua harus keluar dari Lebanon. Nah, berarti sebentar lagi pasti Israel masuk itu ke Lebanon. Karena itu udah mereka semua disuruh keluar kok gitu. Sebentar lagi pasti masuk ke Lebanon tuh, tinggal tunggu mereka semua keluar, orang Eropa, orang Amerika segala udah keluar ya, baru si Israel yang masuk gitu. Makanya sekarang dikasih waktu gitu. Kalau saya lihat begitu, karena bisa dilihat di berita-berita semuanya begitu, pesawat-pesawat dari Eropa segala nggak boleh ke Lebanon gitu loh. Amerika udah warning nggak boleh ada warganya ke Lebanon, dan harus keluarga mereka di Lebanon harus keluar dari Lebanon segera gitu. Berarti sebentar lagi tuh pasti Israel masuk ke Lebanon gitu loh. Nah saya harap ya si Erdogan Turki nyerang Israel gitu, biar Turki itu situ dijatuhkan gitu, si Erdogan ini. Itu sih dari saya sih Pak. Itu terima kasih Pak. Halo. Next siapa? Pak. Ini kalau kita bicara konflik horizontal, ini ada beberapa prominent. Kalau dari Suaranya jauh